Masih di Kompas Petang, Saudara, anggota DPRD Samarinda mengutuk keras pernyataan Edy Mulyadi. DPRD Samarinda juga mendorong Edy Mulyadi dibawa ke jalur hukum. Sejumlah anggota DPRD Samarinda mengutuk keras pernyataan Edy Mulyadi. Menurut mereka, sekalipun sudah ada permintaan maaf, DPRD Samarinda akan menyarankan untuk tetap melalui mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut DPRD Samarinda, pernyataan Edy Mulyadi sangat melukai warga Kalimantan. Tempat jin buang anak itu untuk menggambarkan tempat Karena itu benar-benar amarah masyarakat itu naik gitu. Bahkan ada yang menyampaikan mudah-mudahan DKN itu jadi, terus yang bersangkutan datang itu mau dibalaskan sakit hatinya. Karena sesuatu hal sebagai tokoh yang semestinya tidak boleh ngomong begitu, ya. Apapun ketidaksenangannya, tapi karena itu merupakan suatu keputusan yang mau diapain. Tapi tidak perlulah muncul kata-kata yang justru merasa bagi pihak lain merasa terhina, nah, sehingga akan menimbulkan suatu konflik yang luar biasa yang untuk saat ini. Tagar tentang Edy Mulyadi dan Kalimantan menjadi trending topik di media sosial Twitter. Beberapa netizen membahas terkait permintaan maaf yang diberikan Edy Mulyadi pun tak cukup. Tak hanya Edy Mulyadi, netizen juga menyoroti perkataan Azam Khan yang dinilai merendahkan warga Kalimantan. Tak hanya Edy Mulyadi, warganet juga mengecam pernyataan Azam Khan yang ikut dalam konvers Edy Mulyadi saat mengomentari soal ibu kota negara baru. Netizen juga menyuarakan tangkap Azam Khan karena dinilai menghina warga Kalimantan. aja karena menanggapi ramainya laporan terhadap dirinya, Edy Mulyadi pun menyampaikan permintaan maafnya. Ia juga memberi klarifikasinya maksud perkataan yang dinilai menghina warga Kalimantan. Secara spesifik apa yang tersinggung? Di Jakarta, tempat jin buang anak itu untuk menggambarkan tempat yang jauh. Jangankan Kalimantan, istilah kita mohon maaf ya. Monas itu dulu tempat jin buang anak. BSD, Serpong Damai itu tahun 80-90-an masih tempat dibuang anak gitu loh. Istilah aja ya. Istilah biasa. Nah, tapi teman-teman saya nggak tahu dengan motivasi apa segala macam, ada yang berusaha memainkan isu ini. Tapi meski demikian, saya ingin menyampaikan bahwa buat saya minta maaf itu benar-benar bukan masalah. Saya akan minta maaf. Itu mau dianggap salah, tidak salah, saya tetap minta maaf. PKS menegaskan pernyataan Edy Mulyadi merupakan ungkapan perorangan dan tidak berhubungan dengan sikap maupun pernyataan resmi Partai Keadilan Sejahtera. Dan jelas hal-hal seperti itu bukan sesuatu yang baik dan harus dijadikan sebuah pelajaran agar tidak mudah orang menyatakan sesuatu yang tidak pada tempatnya, kurang etis, dan seharusnya mungkin beliau bisa minta maaf, dan seperti sudah minta maaf kemarin ya. Jadi apapun yang sudah disampaikan tentu itu tidak menjadi bagian dari sikap partai, dan beliau juga bukan pernah menjadi caleg saja. Jadi untuk itu sudah cukup selesai mungkin untuk penjelasan yang sudah disampaikan kemarin. Warga Kalimantan ramai-ramai melaporkan Edy Mulyadi terkait pernyataannya yang dinilai menghina dan melukai warga Kalimantan. Lalu cukupkah ucapan permintaan maaf dari Edy Mulyadi? Kita tanyakan kepada Wali Kota Samarinda, Andi Harun, yang sudah bergabung lewat sambungan Zoom. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Andi Harun, Pak Wali Kota Samarinda. Selamat sore, Waalaikumsalam, Friska. Terima kasih sudah bergabung. Soal pernyataan Edy Mulyadi yang sudah meminta maaf, cukupkah ini? Jelas tidak cukup. Kita menghindari presiden suatu saat atau beberapa waktu ke depan ada lagi peristiwa yang sejenis, dengan mudah orang melakukan ujaran kebencian, hinaan, baik terhadap perorangan maupun ras, suku, dan segala aspek. Lalu kemudian meminta maaf tanpa ada proses hukum, itu kemudian bisa menimbulkan presiden dan orang dan setelah itu minta maaf, urusan selesai. Saya Wali Kota Samarinda mewakili warga Kota Samarinda benar-benar ingin menyampaikan perasaan yang sangat terhina, martabat dan harkat Kalimantan Timur khususnya dan Kalimantan pada umumnya atas pilihan kata, narasi yang dibangun oleh
Saudara Edy Mulyadi yang diduga kuat telah terpenuhi unsur tindak pidana. Sehingga kami mendorong agar segera Saudara Edy Mulyadi ini diproses secara hukum, mempertanggungjawabkan perbuatannya, apalagi kata-katanya sangat melukai, menghina perasaan orang Kalimantan Timur secara umum dan warga Samarinda. Memilih pilihan kata, tempat jimbuan anak, tempat juga terdengar samar dalam live yang dilakukan melalui channel YouTube-nya, tempat Gundurwo, bahkan ada terdengar dengan sangat jelas penyebutan istilah monyet, bahwa kemudian dia meminta maaf dan mengklarifikasi bahwa itu bukan maksud dia. Saya kira nanti proses hukumlah yang menentukan. Tentu penyidik di kepolisian akan melibatkan ahli pakar bahasa untuk menentukan apakah pilihan bahasa Saudara Edy Mulyadi terpenuhi unsur sebagai unsur ujaran kebencian, hinaan, penistaan, sehingga yang bersangkutan dapat diproses menurut sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Saya berharap mendorong kepada pemerintah nasional melalui Kepolisian Republik Indonesia agar yang bersangkutan segera diproses hukum. Permintaan maaf yang dia lakukan kita sudah dengar, dan tidak terjadi yang memudahkan orang untuk sembarang memilih bahasa, mengucapkan sesuatu yang tidak pantas di ruang publik, maka perlu diberikan pelajaran, yakni dengan dilakukan proses hukum lebih lanjut kepada yang bersangkutan. Guna memenuhi rasa keadilan hukum bagi warga Kalimantan Timur khususnya, dan bagi warga Kalimantan pada umumnya, bahkan bagi Indonesia sebagai sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Begitu, Ya, Mbak Priska. Pak Wali Kota juga tentu memantau reaksi tidak hanya di Samarinda saja, bahkan di daerah lain di Kalimantan melaporkan ini ke pihak kepolisian. Apakah reaksi ini tadi bentuk dari kesakit-hatian dari narasi yang ditimbulkan, dan efeknya bisakah jadi panjang ini, Pak Wali Kota? Efeknya jelas bisa jadi panjang. Hari ini saja 2 kelompok masyarakat, aliansi ormas, dan kelompok tokoh-tokoh masyarakat membuat laporan pengaduan ke Polresta Samarinda. Bahkan dikabarkan besok akan juga berkunjung ke Polda, dan pilihan bagi masyarakat Kaltim ini adalah pilihan hukum agar yang bersangkutan segera mempertanggungjawabkan, ditangkap dan diproses hukum lebih lanjut karena diduga kuat yang bersangkutan dengan secara sengaja dan meyakinkan melakukan penghinaan, melakukan penistaan terhadap sebuah daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai ibu kota negara. Dan dalam penjelasan yang mereka sampaikan di konferensi pers dalam live di channel itu, jelas salah satu juga yang kita lihat ada satu warga, entah dia dapat komentarnya, dieksploitasi seolah-olah warga Kalimantan Timur tidak setuju dengan IKN. Padahal persetujuan terhadap IKN ini seluruh masyarakat Kaltim secara umum menyetujui dan antusias, menyatakan gembira, bahkan berterima kasih sebesar-besarnya kepada Presiden, kepada pemerintah dan semua pihak, termasuk kepada DPR RI yang telah memutuskan memantapkan IKN sebagai ibu kota negara. Ada harapan besar terhadap kemajuan bagi Kalimantan Timur. Lalu kemudian ini direndahkan oleh seseorang yang memilih kata-kata yang sangat tidak pantas di ruang publik. Sehingga Mbak Priska, melalui siaran ini kami atas nama
warga Kota Samarinda sebagai bagian dari Kalimantan Timur, penyangga ibu kota negara, mendorong agar proses hukum kepada yang bersangkutan tetap dilakukan, walaupun yang bersangkutan telah menyatakan permintaan maafnya. Ya. Terakhir Pak Wali Kota, jadi sekarang masyarakat di Kalimantan pada umumnya, di Samarinda juga salah satunya, akan memantau terus proses hukum yang sedang berlangsung di pihak kepolisian, begitu Pak? Iya, suasana kebatinan dan respon masyarakat Kaltim terhadap masalah ini sangat serius. Sehingga kami meyakini dengan respon cepat dari Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan proses hukum yang kepada yang bersangkutan, mungkin salah satu solusi untuk melakukan gesekan, protes, reaksi amarah warga Kalimantan Timur atas kejadian ini. Sehingga keadaan bisa mudah-mudahan dengan penanganan yang cepat, proses hukum kepada yang bersangkutan dengan cepat, meredakan persoalan khususnya di Kalimantan Timur. Apalagi di tengah situasi pandemi COVID, gelombang protes tidak dapat kita hindarkan jika yang bersangkutan masih saja belum diproses secara hukum. Terima kasih. Semoga ini bisa jadi pelajaran untuk berhati-hati berkata dan bersikap untuk semua pihak. Terima kasih atas waktunya Pak Wali Kota Samarinda, Andi Harun telah bergabung di Kompas Petang. Selamat sore.